Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester agama Islam. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra Putri Azira dengan NIM 104012500313 dari kelas MB4907. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus dari pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan masalah-masalah yang ada pada narasi tersebut berdasarkan pendidikan agama Islam. Jadi pada narasi tersebut terdapat seseorang yang bernama Farhan. Dia mempunyai masalah yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana masalah. Jadi untuk masalah yang pertama yaitu krisis identitas dan kekosongan spiritual atau agama. Jadi Farhan ini tuh mengalami kehampaan meskipun dia tuh sukses di dunia tetapi tidak di akhirat. Nah, jadi kasus ini tuh menunjukkan bahwa kebahagiaan dunia aja tuh tidak cukup tanpa kedekatan dari Allah. Untuk masalah yang kedua yaitu penguatan akidah dan keimanan. Jadi Farhan ini tuh mulai menyadari bahwa hidup itu bukan cuma kebetulan, melainkan Allah menciptakan kita untuk hidup di alam semesta ini dan bagaimana mengatur kita untuk tetap ibadah di duniawi. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu implementasi ibadah dan amal sosial. Jadi Farhan ini tuh sudah mulai menyadari bahwa sifatnya tersebut tuh salah. Jadi Farhan sudah mulai sholat 5 waktu dan juga rajin bersedekah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Untuk yang keempat yaitu dilema etika, profesi, dan hukum Islam. Jadi Farhan ini tuh diminta untuk merancang sebuah bangunan yang sebenarnya itu fungsinya itu meragukan secara hukum agama. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan dari pikiran Farhan yang dimana itu tuh tentang agama, halal dan haramnya dalam sebuah pekerjaan. Selanjutnya yang kelima yaitu sumber hukum Islam dan juga pengambilan keputusan. Jadi setelah Farhan ini tuh sudah mengetahui kejanggalannya, Farhan ini mulai mencari jawabannya melalui Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan juga pengambilan keputusan secara logis. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam itu ada toleransi antar umat beragama di tempat Farhan kerja. Jadi Farhan itu menyelesaikan konfliknya di sebuah ruang ibadah yang dimana isinya itu ada staf yang berbeda keyakinan dengan Farhan. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang masalah tersebut berdasarkan dalil yang sudah ada di Al-Quran. Jadi untuk masalah-masalah tersebut itu sudah ada di Al-Quran juga dengan antara lain yaitu ada di surat Ar-Ra'd, Az-Zumar, At-Taha, Al-Baqarah, dan juga Al-Maidah. Yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari studi kasus Farhan. Jadi untuk kesimpulan dari studi kasus Farhan ini yaitu menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya sebagai ibadah ritual aja yang kita lakukan, tetapi juga sebagai pedoman hidup dalam menunjang karir, etika profesi, dan juga hubungan sosial. Yang dimana sebagai seorang muslim itu harus memiliki akidah yang kuat, akhlak yang mulia, sehingga kita bisa mampu mengambil keputusan secara bijak dan secara logis sesuai dengan syariat Islam. Cukup sekian penjelasan studi kasus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.